Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah manfiyah atau kalimat negatif dalam bahasa Arab. Pembahasan kita kali ini adalah kalimat negatif pada jumlah ismiyah dan jumlah dzarfiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari, dimulai dari pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jumlah ismiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Kedua, jumlah fi'liyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah jumlah dzarfiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Gambaran umum kalimat negatif dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat negatif disebut dengan al-kalamul manfiyu atau al-jumlah al-mufidah al-manfiyah. Perhatikan gambaran umum kalimat negatif berikut. Gambaran kalimat negatif dalam jumlah ismiyah, fi'liyah, dan dzarfiyah. Contoh kalimat negatif dalam jumlah ismiyah, misalnya laisa al-muslimu sholihan, bukanlah seorang muslim laki-laki itu soleh. Contoh pada jumlah fi'liyah, la yaqra'u al-muslimu al-Qur'ana, seorang muslim laki-laki itu tidak sedang membaca Al-Quran. Dan contoh pada jumlah dzarfiyah, ma fil masjidi muslimun, tidak ada di dalam masjid seorang muslim. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas kalimat negatif dalam jumlah ismiyah dan dzarfiyah, dimulai dari kalimat negatif pada jumlah ismiyah. Perhatikan contoh berikut. Pada kalimat positif, contoh kalimatnya at-tajiru shadiqun, seorang pedagang laki-laki itu adalah jujur. Untuk membuat kalimat negatif pada kalimat positif ini cukup dengan menambahkan laisa di depan kalimat. Kalimatnya menjadi laisa at-tajiru shadiqun. Laisa at-tajiru shadiqun, bukanlah seorang pedagang laki-laki itu adalah jujur. Jadi cara merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif pada jumlah ismiyah cukup dengan menambahkan laisa di depan kalimat. Laisa merupakan salah satu cara untuk membuat kalimat negatif dalam jumlah ismiyah yang merofakkan isimnya yang aslinya mubtada dan menasabkan khobarnya yang asalnya khobar mubtada. Jumlah ismiyah yang dimasuki laisa menjadi jumlah fi'liyah karena laisa adalah fi'il atau kata kerja. Jadi ingat ya, ketika kalimat positif ditambah laisa di depannya, maka isimnya menjadi rafa ya, diakhiri dengan dhammah, kemudian khobar mubtada'nya ya shadiqun menjadi nasab ya, menjadi shadiqun ya, terakhir di fathah. Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat negatif pada jumlah ismiyah pola 1, 2, dan 3. Kalimat positifnya at-tajiru shadiqun. Kemudian kalimat negatifnya laisa at-tajiru shadiqan. Contoh kalimat negatif pada jumlah ismiyah pola kedua, yakni isim plus fi'il. Kalimat aslinya adalah at-tajiru jalasa fis suqi. Kalimat negatifnya laisa at-tajiru jalasa fis suqi. Kemudian jika fi'ilnya mudhari', laisa at-tajiru yajlisu fis suqi, bukanlah seorang pedagang laki-laki itu sedang duduk di pasar. Nah, contoh dalam jumlah ismiyah pola ketiga,
Laisa at-tajiru fis-suqi. Bukanlah seorang pedagang laki-laki itu di pasar. Kalimat aslinya adalah at-tajiru fis-suqi. Ketika dirubah ke kalimat negatif menjadi laisa at-tajiru fis-suqi. Sekarang contoh kalimat negatif pada bentuk perempuan. Kalau laki-laki tadi kita gunakan laisa, kalau perempuan maka menjadi laisat. Karena laisa adalah fi'il, maka perubahan perempuannya adalah laisat. Kalimatnya menjadi laisat at-tajiratu shadiqatan. Bukanlah seorang pedagang perempuan itu adalah jujur. Nah, contoh jumlah ismiyah pola kedua, isim bertemu dengan fi'il. Laisat at-tajiratu jalasat fis-suqi. Bukanlah seorang pedagang perempuan itu telah duduk di pasar. Asal kalimatnya adalah at-tajiru jalasat fis-suqi. Dirubah ke negatif jadi laisat at-tajiratu jalasat fis-suqi. Jika fi'ilnya mudhari, kalimatnya menjadi laisat at-tajiratu tajlisu fis-suqi. Bukanlah seorang pedagang perempuan itu sedang duduk di pasar. Pada pola ketiga, contohnya laisat at-tajiratu fis-suqi. Bukanlah seorang pedagang perempuan itu di pasar. Bisa difahami ya sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat negatif dalam jumlah dzarfiyah. Contoh kalimat negatif dalam jumlah dzarfiyah, perhatikan kalimat berikut. Kalimat positifnya fis-suqi tajirun. Di pasar ada seorang pedagang laki-laki. Kalimatnya diawali oleh huruf jar berupa fi. Ketika dirubah menjadi kalimat negatif, maka cukup menambahkan ma di depan kalimat. Maka kalimatnya menjadi ma fis-suqi tajirun. Di pasar tidak ada seorang pedagang. Ma artinya tidak ada. Ma nafi merupakan salah satu cara untuk membuat kalimat negatif dalam jumlah dzarfiyah dan tidak berpengaruh secara i'rab. Jadi kata ma di depan kalimat ini berfungsi untuk menidakkan atau menegatifkan kalimat, ya. Dan kata ma tidak mempengaruhi struktur kalimat sebagaimana pada jumlah ismiyah. Jadi kalimat yang lain tidak berubah. Ma fis-suqi tajirun tidak merubah kalimat dan tidak merubah struktur, ya, tetap khobar dan mubtada. Perhatikan beberapa contoh kalimat negatif berikut. Fil masjidi muslimun. Kalimat negatifnya ma fil masjidi muslimun. Jadi tidak ada di dalam masjid, tidak ada seorang muslim. Fil fasli talibun. Kalimat negatifnya ma fil fasli talibun. Di dalam kelas tidak ada seorang murid. Fil baiti khadimatun. Kalimat negatifnya ma fil baiti khadimatun. Di dalam rumah tidak ada pembantu. Fil hadiqati mumatsilatun. Kalimat negatifnya ma fil hadiqati mumatsilatun. Di taman atau di dalam taman tidak ada seorang artis. Bisa difahami ya. Nah, sekarang contoh kedua kalimat negatif pada jumlah dzarfiyah. Contoh kalimatnya fis-suqi tajirun. Di dalam pasar ada seorang pedagang laki-laki. Kita akan buat kalimat ini menjadi kalimat negatif. Tetapi di depan kalimat tidak kita tambah dengan ma, melainkan kita tambah dengan la. Ya, jadi kalimat negatifnya kita tambah dengan la di depan kalimat. Kalimatnya la fis-suqi tajirun. Di pasar tidak ada seorang pedagang laki-laki. La merupakan salah satu cara untuk membuat kalimat negatif dalam jumlah dzarfiyah dan tidak berpengaruh secara i'rab sebagaimana kata ma tadi. Jadi kalimat negatif pada jumlah dzarfiyah boleh di depan kalimat ditambah dengan ma atau ditambah dengan
La fis suqi tajirun. Di pasar tidak ada seorang pedagang. Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Kalimat positifnya fil masjidi muslimun. Kalimat negatifnya la fil masjidi muslimun. Di dalam masjid tidak ada seorang muslim. Fil fasli talibun zakiyun. Negatifnya la fil fasli talibun zakiyun. Di dalam kelas tidak ada seorang murid yang cerdas. Fil baiti khadimatun. Kalimat negatifnya la fil baiti khadimatun. Di rumah tidak ada pembantu. Fil hadiqati mumatsilatun jamilatun. Kalimat negatifnya la fil hadiqati mumatsilatun jamilatun. Di taman tidak ada seorang artis perempuan yang cantik. Bisa dipahami ya. Sekarang kita uji coba pada insya pasif. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimat pertama, bukanlah seorang artis laki-laki itu adalah terkenal. Kedua, bukanlah seorang petinju laki-laki itu telah pergi. Ketiga, di dalam hotel tidak ada penjaga laki-laki. 4. Di dalam kelas tidak ada murid laki-laki yang sombong. Kelima, di dalam rumah tidak ada pembantu laki-laki yang rajin. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, ma fil masjidi muslimun. Ba, fil masjidi muslimun. Jim, jalasa al-muslimu. Dal, al-muslimu dhahaba. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, bukanlah seorang insinyur laki-laki itu adalah bodoh. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, laisa at-tabibu jahilan. Ba, laisa at-talibu jahilan. Jim, laisa at-tajiru jahilan. Dal, laisa al-muhandisu jahilan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, al-muslimu jalasa. Ba, fil masjidi mu'minun. Jim, la fil masjidi munafiqun. Dal, al-muslimu alimun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, laisat al-khadimatu sabiratan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, bukanlah seorang pengacara perempuan itu adalah pandai. Ba, bukanlah seorang pembantu perempuan itu adalah sabar. Jim, bukanlah seorang penyiar perempuan itu adalah tampan. Dal, bukanlah seorang pencuri perempuan itu adalah pintar. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. 5. Kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, al-muslimu sabirun. Ba, fis suqi ba'i'un. Jim, at-tajiru sadiqun. Dal, laisa al-kadibu kadiban. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-6, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, at-talibu al-mujtahidu dakhala. Ba, at-talibu fil fasli. Jim, fil fasli talibatun. Dal, ma fil fasli talibun.
Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, bukanlah seorang penjuri laki-laki itu adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, laisa at-tabibu kadziban, ba, laisa as-sariqu sabiran, jim, laisa at-tajiru sadiqan, dal, laisa al-mudhi'u sabiran. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, al-muhandisu as-salihu dakhala, ba, al-mudarrisu fil fasli, jim, fil baiti khadimun, dal, la fil baiti khadimun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, bukanlah seorang penjaga laki-laki itu adalah malas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, laisa al-mudhi'u kadziban, ba, laisa as-sailu sabiran, jim, laisa at-talibu zakiyan, dal, laisa al-harisu kaslanan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, laisa al-munafiqu sadiqan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, bukanlah seorang munafik laki-laki itu adalah sombong, ba, bukanlah seorang munafik laki-laki itu adalah sabar, jim, bukanlah seorang munafik laki-laki itu adalah fasik, dal, bukanlah seorang munafik laki-laki itu adalah jujur. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.